Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Cindy Prastika, saya dari Angkatan 57, Kelompok 2, CPNS BPSDM Kementerian Perhubungan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan tentang resume agenda 3 yang berjudul Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI menuju Smart Governance. Yang pertama adalah manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dibedakan menjadi dua, yaitu PNS dan PPPK. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki NIP secara nasional. Sedangkan P3K adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Fungsi dan tugas ASN dibagi menjadi tiga, yaitu pelaksana kebijakan publik adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelayan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. ASN juga memiliki hak dan kewajiban. Untuk hak PNS ada 6, yaitu gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan jaminan pensiun dan hari tua. Sedangkan hak P3K yaitu gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Untuk kewajiban ASN yaitu 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan bangsa dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manfaat sistem merit bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, dan instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Sedangkan manfaat bagi ASN adalah menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, dan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Mekanisme pengelolaan ASN dimulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, kemudian dilakukan pengadaan, kemudian pangkat dan jabatan, lalu pengembangan karir dan pola karir, kemudian promosi, kemudian mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, disiplin, dan perlindungan. Yang kedua, Smart ASN. Dapat diketahui bahwa penetrasi internet yang sangat tinggi telah terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kemudian terjadi perubahan perilaku masyarakat yang berpindah dari media konvensional ke media digital. Intensitas orang berinteraksi dengan gawai juga semakin tinggi, sehingga diperlukan etika digital untuk menjadi self-control setiap individu dalam mengakses, berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital.
Arahan Presiden untuk percepatan transformasi digital yaitu perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, persiapan roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis, percepatan integrasi pusat data nasional, persiapan kebutuhan SDM talenta digital, dan persiapan regulasi, skema, pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital. Kompetensi literasi digital dibagi menjadi 4. Yang pertama, digital skill, yaitu kecakapan menggunakan media digital. Yang kedua, digital culture, yaitu budaya menggunakan digital. Yang ketiga, digital ethic, yaitu etis menggunakan media digital. Dan yang keempat, digital safety, yaitu aman menggunakan media digital. Hak dan kewajiban dunia digital, yaitu akses dan tidak diskriminatif, kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi, kebebasan berkumpul, berkelompok, dan partisipasi, perlindungan privasi dan data, pendidikan dan literasi, perlindungan terhadap anak, dan hak mendapatkan pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi. Nah, itu tadi penyampaian saya terkait rangkuman dari materi Agenda 3. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.